Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bareng aku Muhammad Febi di channel Pasutri Gaje. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau sharing mengenai pengalaman yang sedang aku jalani teman-teman. Bercerita aja lah di sini. Aku mau cerita mengenai sebuah konsep yang sebenarnya mungkin sudah dilakukan oleh banyak orang. Khususnya konsep ini adalah konsep untuk para karyawan atau yang statusnya kerja di kantor orang lain. Jadi aku punya sebuah aktivitas yang aku namakan konsep kantor kedua di rumah. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk para karyawan itu kan bekerja ya dari kisaran jam 8 sampai jam 5. Setelah selesai, kita banyak melakukan aktivitas di rumah yang tidak terjadwal dan cenderung menurut aku wasting time, nonton TV, nongkrong yang tidak berfaedah ya. Misalkan nongkrong sambil nongkrong yang tidak berfaedah lah. Kamu bisa deskripsikan sendiri. Ada nongkrong yang memang punya value, ada nongkrong yang benar-benar wasting time. Apa itu konsep kantor kedua di rumah? Konsep kantor kedua di rumah itu sebetulnya hal sederhana, yaitu meluangkan waktu minimalnya 1 jam 1 hari untuk melakukan aktivitas yang produktif. Aktivitas produktif ini terstruktur ya. Jadi kita sedang melakukan sebuah rintisan di mana kita akan keluar dari zona karyawan. Mau sampai kapan teman-teman semua kerja di kantor orang lain ya. Intinya sih loncat dari karyawan menjadi seorang wirausahawan yang mandiri di atas kaki sendiri. Aku membuka peternakan ayam. Nah, kalau peternakan ayam ini lebih ekstrim lagi teman-teman. Jadi kita karena tuntutan dengan makhluk hidup, dengan ayam, maka kita sebisa mungkin ngepres waktu banget nih, jaga waktu ya. Dari mulai pagi-pagi kita udah pegang ayam, kemudian masuk kantor, pulang kantor kita terjun lagi untuk usaha di peternakan itu gitu ya. Dan itu membuat aku menjadi lebih punya aktivitas atau punya habit yang benar-benar harus dimanfaatkan waktu itu. Jadi nggak bisa terbuang begitu saja. Nah, kesininya karena aku bangkrut pada usaha ayam, aku memikirkan hal lain nih, kira-kira apa yang bisa aku kerjakan ya setelah usaha ayamku tidak jalan. Dan saat ini aku menemukan platform lain, yaitu ranah digital. Jadi aku cobain nih dengan adanya bikin konten-konten YouTube seperti ini. Dan alhamdulillah dari sejak 2018 awal sampai 2019 akhir aku konsisten meluangkan 1 jam di sela-sela pekerjaan aku untuk YouTube ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah menghasilkan. Dan sedikit lagi mungkin saya akan berpindah dari kantor utama, aktivitas rutinitas dari jam 8 sampai jam 5 di kantor orang lain, menuju ke kantor aku sendiri. Cara kerjanya gimana? Konsep kantor kedua di rumah itu, misalkan kita karyawan prepare pagi-pagi itu dari sekitar jam 6 ya. Dari jam 6 pagi segala macam kita urusan pagi, sarapan, kemudian kita sampai di kantor jam 8 start kerja. Waktu digunakan untuk bekerja di kantor orang lain sampai jam 5 sore. Kemudian pulang sampai rumah kisaran jam 6. Dari jam 6 ini mungkin kita punya waktu istirahat sekitar kurang lebih 1 jam sampai jam 7.
makan, mandi, segala macam, istirahat. Dan kita bisa pakai waktu dari, nah kalau aku sendiri sih dari jam 7 sampai jam 8, kadang sampai jam 9. Itu kita melakukan atau merancang atau istilahnya merintis kantor kedua kita. Kemudian waktu yang lebih efektif lagi sebetulnya bukan selepas jam kerja, tapi sebelum jam kerja. Kalau aku lagi rajin nih teman-teman, itu biasanya bangun biasa jam 4, kemudian meluangkan waktu dari jam 4 sampai jam 6 untuk kantor kedua. Dan itu lebih fresh dan lebih kayaknya waktu siangnya itu lebih panjang gitu. Kita merasa jadi manusia yang segar gitu ya. Dan itu harus konsisten. Misalkan hari ini melakukan, selang seminggu kemudian baru melakukan lagi. Nah, tidak bisa seperti itu. Kita membutuhkan konsisten dengan diri kita sendiri. Ini kayak sekarang nih, ini udah jam 9 ya, dari jam 7 aku udah bikin konten kayak gini dan nantinya aku upload. Sebetulnya tidak hanya bikin konten seperti ini teman-teman. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk merintis kantor kedua. Misalkan ya kayak aku bisa menulis, bikin cerpen, bikin cerita, bisa membaca, ya baca apapun yang berkaitan dengan keilmuan yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Misalkan membaca buku bisnis, membaca buku IT sambil praktek tentunya ya, edit video, dan banyak hal lain yang bisa dibaca untuk menunjang kepada hal-hal yang lebih bermanfaat nantinya. Atau kalau enggak, kamu juga bisa masuk ke ranah online. Maksudku online shop. Di sini kamu tidak berorientasi pada omset yang langsung ya, tapi lebih ke merancang teman-teman. Jadi merancang tidak perlu harus intens 24 jam. Kamu bisa jadi dropship misalkan, jual barang orang lain yang intinya sih memperkenalkan kepada orang lain bahwa kamu ini berjualan dan kamu ini mempunyai produk. Ya semacam PDKT lah begitu ya. Tapi tidak berorientasi pada omset dulu untuk pada saat awal-awal. Atau kalau enggak kamu bisa bikin kerajinan yang ya kerajinan apapun. Yang jelas konsep kantor kedua ini mengusung konsep produktif 1 hari minimal 1 jam teman-teman. Jadi ya kamu sih masih belum punya anak, atau aku kan udah punya anak, lebih cenderung susah bagi waktu, atau kamu nggak punya sosial ya, nggak keluar rumah. Itu bisa disiasati teman-teman ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita ingin berkembang. Kemudian untuk pengalaman saya, justru kita libatkan orang-orang terdekat kita. Seperti contoh istri kita, anak kita. Aku melibatkan istri untuk membuat konten digital kreatif di dunia YouTube ini. Dan alhamdulillah saat ini istri sudah running sendiri. Dia sudah bisa berpenghasilan sendiri. Dari yang awalnya aku ngerintis, istri memang masih ogah-ogahan untuk bantu. Tapi semakin kesini, semakin ngeliat usaha aku, itu semakin dukung. Akhirnya dia mau melakukan, dan pada sampai sekarang justru dia sudah berpenghasilan. Kemudian untuk anak, nah pengalaman ini sebenarnya sudah diterapkan oleh orang tua aku semenjak kecil. Jadi dari dulu aku sudah sangat dibiasakan untuk membantu pekerjaan orang tua, minimalnya melihat walaupun tidak melakukan. Seperti contoh, orang tuaku dulu berdagang dan aku memang sedikit dipaksa oleh orang tuaku untuk terlibat di dalam perdagangannya dia. Baik itu hanya mengantar atau misalkan melihat cara mereka berjualan. Malah kadang-kadang aku sedikit berpikir, kenapa aku harus menjadi anaknya orang tua aku? Karena pada saat itu aku merasa kebebasanku tuh sangat-sangat dibatasi oleh orang tua. Jadi kenapa sih aku nggak bisa kayak orang lain gitu, bisa bermain bebas? Tapi teman-teman, itu sangat berdampak sekali
pada saat ini. Jadi sekarang nih aku baru ngerti, oh dulu kenapa orang tua tuh selalu pengen melibatkan aku dalam segala aktivitas perdagangannya dia. Jadi melatih untuk selalu menjadi orang produktif, berlatih banyak hal pokoknya. Orang tua itu tidak semata-mata ingin menjerumuskan anaknya ya. Aku memang punya waktu luang untuk bermain, tapi tidak selengang dan seleluasa orang lain. Itu sih teman-teman konsep kantor kedua. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau misalkan kamu merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.